Kita akan lihat Yesaya pasal 9. Ya, saya hanya menyampaikan renungan Yesaya pasal 9. Apa itu Natal? Saya tadi waktu masuk dapat mata gereja yang dari Trinity, dan sungguh saya baca sepintas, saya dapat berkat dari renungan pastor saudara yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang paling berarti dalam hidup kita semua. Amin. Dalam arti bagaimana? Kita lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara perhatikan urutan. Ya, dari 3 kalimat yang pertama ini kita akan menemukan sebuah urutan kehidupan. Yang pertama kita melihat seorang anak telah lahir untuk kita. Dan kita semua tidak ragu, jelas ini adalah Yesus Tuhan kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan, dari seorang anak, jelas bayi, lahir untuk kita, menjadi seorang putra. Berarti bertambah dewasa tidak? Coba jawab, bertambah dewasa tidak? Jelas, dari anak menjadi putra. Dan bedanya, anak itu dilahirkan, kalau putra itu diberikan. Ada perbedaan di sini. Nah, kekristenan kita juga harus seperti ini. Pertama kali kita jumpa Yesus, kita dilahirkan baru oleh darah Yesus, dan kita percaya kepada Dia. Setelah sekian lama kita menjadi anaknya yang dilahirkan oleh karena Yesus Tuhan menebus kita, maka kita tidak boleh jadi anak terus. Atau kita lihat Michael Panjaitan, umur berapa sekarang dia? 4,5 tahun yang lalu dia bayi. Wah, celaka sekali. Betapa sedih hati ayah ibunya kalau sampai hari ini dia bayi terus. Betul nggak? Nah, saudara, bedanya anak dengan orang dewasa yang paling menonjol adalah semua anak itu pasti pelit. Coba mereka punya apa? Minta. Coba. Betul tidak? Dan itu wajar. Dan itu wajar. Anak itu memang diciptakan Tuhan dengan naluri. Harus diberi, harus diperhatikan, harus dilindungi, harus semuanya untuk dia. Dan itu wajar. Tapi ketika sudah menjadi seorang putra, tidak boleh hanya menerima, meminta, tapi harus bisa memberi. Betul? Bayangkan kalau sudah tua-tua pelit, anak kecil betul itu. Nah, itu istilahnya. Anak kecil betul dia. Seorang putra diberikan untuk kita. Fase berikut, kalimat ketiga. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tidak semua kita ngerti militer. Tidak semua kita juga pernah, kecuali kalau orang Singapura, orang muda harus wajib militer. Tapi kita semuanya ngerti. Selama pangkat itu masih di lengan, mau berapa strip, berapa balok, berapa banyak, berapa tebal, beda nggak dengan yang sudah naik ke pundak? Nggak, betul nggak? Walaupun yang di pundak cuma nempel satu saja, tapi sudah beda dengan yang di lengan. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Seorang anak, dia bayi lahir, menjadi dewasa, menjadi putra, dan naik lagi, punya pemerintahan, otoritas di pundaknya. Nah, inilah fase dari kehidupan Yesus Tuhan kita. Dari dia lahir di Bethlehem, dia nggak bayi terus, tapi setan sudah banyak membohongi banyak gereja. Sampai hari ini masih banyak gereja
yang mempercayai Yesus masih bayi. Karena setiap Natal pasti ada bayi Yesus di situ. Dan itu penghinaan betul-betul, sudah. Coba tanya Michael. Walaupun dia masih 4,5 tahun. Kalau setengah tahun lagi dia diulang tahun di umur 5 tahun. Tanya dia. Gedekan dengan 40R fotonya waktu baru lahir umur sehari. Dia marah tidak? Coba jawab, dia marah nggak waktu ulang tahun umur 5 tahun yang ditunjukkan bukan foto dia sekarang, tapi foto dia baru lahir umur sehari? Coba jawab, dia marah tidak kira-kira? Dia akan marah. Saudara, seperti itu seharusnya gereja berpikir. Yesus bukan bayi lagi. Coba saudara bayangkan, apa yang akan terjadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia, lalu di tempat-tempat resmi, kita sebagai pejabat, mungkin kita sebagai kepala sekolah, sebagai apa, lalu kita pajang fotonya SBY dan Yusuf Kala ketika mereka dua masih bayi. Bisa bayangkan nggak? Wah, itu urusan besar itu. Walaupun mereka dua pernah bayi. Coba renungkan ini. Maka itu betapa banyak gereja bodoh. Tiap Natal kembali bayi lagi. Sehingga orang Kristen itu tidak pernah memiliki Yesus yang setahun aja gak pernah. Selalu 11 bulan umurnya. Karena itu, kalau betul-betul dia lahir 25 Desember, maka 25 April dia umur berapa? Cepetan ayo. Dia umur berapa ke 25 April? 4 bulan. Kalau 25 Oktober dia umur berapa? Cepat, 10 bulan. 25 November umur 11 bulan. Loh, begitu 25 Desember bayi lagi. Kapan gedenya? Kapan gedenya? Maka itu kalau di rumah saudara, di Alkitab saudara masih ada gambar bayi Yesus, langsung bakar. Itu setan semua, saudara. Itu penghinaan. Ayat yang kita baca, ini dia belum lahir. Yesaya itu menubuatkan kelahiran Tuhan kita itu 800 tahun sebelumnya. Bayangkan 800 tahun sebelumnya sudah diurut bahwa dia akan jadi orang hebat. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Bayangkan. Maka itu kita harus mengerti ini. Kita harus mengerti bahwa betapa celakanya kita kalau kita tidak memiliki Yesus yang benar dalam hidup ini. Nah, bagi saudara yang hari ini hadir, yang belum pernah tahu dan belum percaya pada Yesus, ada kesempatan yang luar biasa. Biarkan dia makin dewasa dan hebat sekali. Gembala saudara Pak Samuel Panjaitan, ketika mereka diberikan Michael oleh Tuhan, masih anak-anak ini, mereka tidak bisa mengharapkan apa-apa dari anak ini. Tapi makin hari bertumbuh dewasa. Misalnya kalau suatu hari Tuhan izinkan Michael Panjaitan jadi seorang presiden, beda nggak harapan orang tuanya ketika mereka melihat anak ini masih kecil? Beda. Nah, seperti itu kita dengan Tuhan Yesus. Bagi saudara, siapa Yesus? Dalam fase yang mana dari 3 hal ini tadi? Penting sekali. Maka dari situ konsep kekristenan kita akan mengalami perubahan. Kalau Yesus pada posisi yang benar, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kalimat berikut ini penting. Natal 94 saya masih ingat. Itu merubah seluruh konsep kehidupan saya. Karena bertahun-tahun saya itu menganggap nama Yesus Tuhan kita, bahasa Indonesia cuma ditulis 4 nama, tapi sebetulnya 5. Kalau saudara baca bahasa Inggris akan menemukan 5 nama. Wonderful, Counselor, tapi di Indonesia penasihat ajak jadi 1. Sehingga tinggal 4 namanya. Nah, bertahun-tahun saya mempercayai, ternyata hampir semua gereja pun
mempercayai juga.